Halo teman-teman semuanya, welcome back to A Place to Be Noisy. Dan hari ini aku akan ngajak teman-teman semuanya buat kenalan sama satu website yang bikin teman-teman itu cepat di dalam satu hari itu aja teman-teman bisa selesai untuk membuat NPWP. Oke, sekarang teman-teman bisa langsung aja bareng sama aku masuk ke yang namanya webnya Cortex ya. Cortex DJP, terus teman-teman masuk aja ke sana sambil nunggu ya. Ini bakalan agak lama videonya karena kita nunggu sambil loading dan sebagainya, tapi biar gak terlalu lama. Oke, udah ada. Terus teman-teman pencet yang paling atas, namanya Cortex, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Teman-teman masuk aja dulu sambil ditungguin sampai dia masuk ke webnya dari Cortex itu sendiri. Oke, setelah itu teman-teman coba masuk ke lanjutkan ke login. Pencet itu, terus setelahnya nanti akan muncul selamat datang nih. Nah, di selamat datang ini teman-teman silahkan, kan kita mau bikin ya, makanya kita belum punya dong, makanya kita sebagai pengguna baru di sini. Nah, pencet pengguna barunya, ada tulisan pengguna baru, tanda tanya daftar di sini. Pencet itu, setelah itu kita masuk ke registration portal. Nah, di registration portal ini teman-teman tinggal pilih perorangankah, instansi pemerintah, badan, pemungut, PPN, PMS luar negeri. Teman-teman pilih yang perorangan. Untuk yang kita aja kan, karena kita punya kebutuhan tertentu gitu. Ya, untuk diri kita pribadi, makanya pencet yang perorangan. Setelah itu, teman-teman akan diberikan 2 pertanyaan. Apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan nomor NIK? Nah, teman-teman pencet aja yang ya, wajib pajak memiliki NIK. Setelah itu, teman-teman punya 2 pilihan lagi nih di sini. Teman-teman bisa pilih pendaftar dengan aktivasi NIK atau aktivasi NIK ya, NIK itu. Bukan hanya registrasi aja, pencetnya yang pendaftaran dengan aktivasi NIK. Pencet, kemudian kita tunggu, dan ada beberapa halaman yang perlu diisi. Yang pertama adalah identitas wajib pajak. Nah, di yang pertama, kita masukkan data identitas wajib pajak kita. Seperti NIK kita berapa, tempat lahir, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status hubungan kita di keluarga itu apa. Masukin sesuai dengan KTP dan juga kakak, sesuaikan semuanya. Nama kita siapa, negara asalnya, status perkawinan, nama ibu kandung, kategori individunya. Kita pilih orang pribadi ya. Setelah itu, atau enggak teman-teman yang mungkin ingin menyesuaikan dengan kategori individu yang ada di sini, silahkan saja. Setelah itu, jenis wajib pajaknya, kalau kita pilih orang pribadi, dia langsung orang pribadi atau warisan belum apa tuh, nggak tahu kepanjangannya, ada lagi di sana di jenis wajib pajaknya, disesuaikan aja. Kemudian masukkan tanggal lahir, agama, serta nomor kartu keluarga. Begitu, teman-teman masukkan sampai dengan selesai dulu. Setelah selesai semuanya, teman-teman klik verifikasi. Setelah verifikasi selesai, teman-teman klik lanjut ya. Setelah itu teman-teman isi detail kontak. Nah, oke, isi dulu detail kontaknya kayak gimana. Itu isinya adalah detail kontak kita, baik dari Gmail, yang pertama itu masukin dulu Gmail kita mana yang aktif. Kemudian nanti kita diminta untuk verifikasi Gmailnya, nanti dikirim kode OTP gitu. Setelah itu teman-teman sesuaikan atau masukkan lagi kode yang dikirim dari pihak perpajakan ini ke kita di email. Kemudian masukin aja ke tempat verifikasinya, nanti ada kotak di bawah email di laman daripada pembuatan atau di laman Cortex ini. Setelah itu teman-teman masukin juga untuk yang nomor HP-nya. Nah, nomor HP itu ketika mau verifikasi itu harus isi pulsa ya, harus ada pulsanya gitu. Jadi SMS akan masuk ketika kita punya pulsa, tapi kalau kita nggak punya pulsa, SMS tidak akan masuk. Nah, teman-teman, kalau misalkan tidak ingin verifikasi terus-menerus gitu ya, usahakan semua hal ini diselesaikan dalam sekali duduk gitu. Jadi kalau misalkan kita refresh itu kemarin kasusnya kalau di aku itu jadi menghilang, semuanya hilang. Nah, jadi kita harus mengisi datanya ulang, verifikasi ulang juga, sehingga pulsa yang awalnya itu mungkin cukup sedikit sebenarnya ini jadi kayak melebar gitu. Jadi kita butuh lebih pulsanya gitu. Kalau kemarin aku dapat beberapa SMS kayaknya 3 atau 4 gitu, itu gak cukup 5.000 kalau kemarin. Aku 7.500an, tapi jadi aku nggak tahu tuh nilai satu SMS masuknya itu berapa, karena aku lupa detailnya ada berapa juga pesan yang masuk OTP-nya atau berapa kali aku verifikasi nomor HP gitu. Kalau email cuma perlu kuota, tapi kalau misalkan nomor HP itu harus ada pulsa gitu. Kemudian
setelah teman-teman isi kedua hal yang perlu diverifikasi itu, nomor HP dan Gmail, sisanya nggak usah diisi, nggak apa-apa, langsung klik aja next berikutnya. Kemudian kita isi orang terkait, teman-teman boleh lewati aja, kalau aku kemarin dilewatin ya. Setelah itu kita isi data ekonomi. Bentar ya. Selanjutnya, teman-teman semuanya bisa langsung isi untuk bagian dari data ekonomi. Ini aku ambil video dari orang lain juga ya, karena aku sudah isi kebetulan kemarin. Jadi kita coba bantu teman-teman aja di sini yang butuh atau perlu bantuan selanjutnya gitu. Nah, kita masukin aja data ekonomi wajib pajaknya. Seperti ada metode pembukuan atau pencatatannya, kita pilih pencatatan biasa aja. Terus habis kayak gitu, kita pilih mata uang pembukuannya. Sesuaikan dengan teman-teman semuanya. Rupiah berarti kan, kalau yang di Indonesia. Kemudian periode pembukuannya 1-12 dipilih. Kenapa 1-12? Karena 1-12 itu adalah bulan ya. Dari Januari sampai dengan Desember gitu. Kemudian setelah itu teman-teman isi, kita klik tambah. Nah, di klik tambah itu kalau misalkan teman-teman posisinya ternyata masih seorang yang belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, jadi teman-teman pilih sumber penghasilannya itu, klik ada pokoknya kodenya 5800 kalau nggak salah ya teman-teman. Nanti pilih aja pekerjaannya itu, tulisannya nanti tidak, Z5 berapa ya, nanti sesuaiin aja Z berapa, pokoknya itu di kolom kedua kalau yang kemarin. Nah 8, pokoknya bahkan ada 8000 gitu, Z8000 kayaknya, itu tidak bekerja atau belum bekerja. Nanti isi sumber penghasilannya begitu, kemudian kode KLU-nya, sumber penghasilannya kita isi pekerjaan. Setelah itu kode KLU-nya kita pakai yang Z8000 kalau belum bekerja. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa checklist di sampingnya juga. Nanti ada kayak kotak kecil gitu, terus teman-teman checklist aja, pencet. Nanti kalau misalkan kan ada 3 kolom nanti tuh, ada kolom yang kodenya itu kan Z8000, kemudian nanti ada satu lagi yang kosong, baru ada untuk checklist. Nah yang kosong ini nanti teman-teman kalau misalkan tidak muncul sendiri, isi aja sesuai dengan kodenya, nanti tulisannya ada tidak bekerja atau belum bekerja gitu. Kemudian selanjutnya tempat kerjanya juga samain isinya tidak bekerja atau belum bekerja. Penghasilan per bulannya pilih yang paling rendah karena belum bekerja ya, kalau nggak salah itu kurang dari 4.500.000. Nah setelah teman-teman isi di sana, kita tinggal lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nanti tinggal klik saja lanjut ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti diminta untuk masukin alamat pajaknya. Nah, sebenarnya teman-teman yang jadi masalah itu ketika masukin detail alamat pajaknya itu adalah ketika teman-teman harus mengisi geografis. Nah, sisanya samain aja kayak di KTP gitu. Semuanya samain aja, cuman di bagian geografisnya itu yang sering jadi masalah. Nah, kalau misalkan teman-teman ngisi itu ada masalah, teman-teman coba masuk dulu ke di handphone dulu, misalkan cari di Google Maps. Nah, setelah cari di Google Maps, teman-teman klik aja daerahnya di sebelah mana, nanti tahan di pointernya, tahan di bagian tempat teman-teman, bagian geografis teman-teman itu rumahnya di mana gitu, domisilinya. Setelah itu nanti biasanya muncul kode kayak angka gitu, nanti teman-teman bisa coba input ke bagian geografis ini atau data geometris ya, bukan geografis, data geometris. Teman-teman isi untuk mark address-nya. Tapi kalau misalkan nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa sabar aja, lebih enak di laptop sih, nanti bakalan muncul. Jadi kita perkecil aja denahnya, perkecil aja sampai kita tahu sebenarnya di daerah mana kita, baru diperbesar gitu biar gak pusing. Karena kemarin kasusnya aku kayak gitu, ketika aku pencet asal gitu, terus kemudian aku refresh lagi karena lama gak muncul-muncul mulu, akhirnya dia balik lagi ke data yang awal harus diisi. Jadi kan sia-sia ngisi sebelumnya, dan juga harus verifikasi lagi, kita kehilangan pulsa lagi begitu. Nanti untuk seksi pengawasan itu akan muncul sendiri setelah data geometris itu diisi gitu. Setelahnya untuk data yang bawahnya tinggal copy aja from domisili, bawahnya nanti akan keisi sendiri. Setelah itu kita verifikasi lagi, klik lanjutkan, selesai di sana. Kita masukin aja verify, nanti sama datanya terisi sendiri. Kemudian kita
Kan kalau kemarin tuh aku dengarnya kayak kita bisa upload KTP dan sebagainya ya. Nah, tapi ini ternyata kita ambil foto kita sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin pakai kerudung atau belum rapi, silahkan gunakan dulu kerudungnya. Jangan panik, langsung aja pakai gitu. Jangan perlu ngulang-ngulang lagi atau kameranya jadi gak bisa berfungsi. Kemarin aku juga kayak gitu. Kameranya tiba-tiba tidak bisa berfungsi dan karena sama aku diklik later gitu, nanti gitu. Karena aku belum pakai kerudung kemarin. Soalnya aku taunya KTP yang dimasukin tinggal diupload aja, udah aku siapin. Tapi ternyata kita harus foto, ngambil gambar kita sendiri, gak milih. Jadi take a foto aja, bukan take a foto atau upload foto gitu. Nah, setelah itu ada pernyataan wajib pajak. Kalau nggak salah apa ya, kalau pernyataan wajib pajak tuh udah selesai sampai sana aja. Setelah itu nanti masuk ke email teman-teman NPWP-nya, kartunya. Nanti teman-teman bisa lihat di scroll di bagian bawah ya, sudah ada untuk kartu NPWP-nya. Kemudian nanti dikirimkan juga prosedurnya supaya teman-teman paham kan, karena kita newbie ya. Aku juga belum baca sih. Cuman aku udah dapat emailnya, udah aku cek ada gitu. Gitu sih teman-teman semuanya yang bisa aku sampaikan saat ini. Semoga informatif ya, meskipun 11 menit dan banyak pengulangan ini itu. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan yang lainnya terkait dengan pembuatan NPWP, dipersilahkan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mampir di A Place to Be Noisy. Bye bye, see you.